Cerita dimulai oleh villager yang sedang menjajah desa villager, dan di sini villager sampai membakar rumah para villager. Iron Golem pun segera menyelamatkan villager yang berada di dalam rumah. Para villager pun pergi setelah mendapatkan harta rampasan dari villager. Para villager pun berpikir bagaimana rumah mereka tidak dibakar oleh para villager. Salah satu villager pun mempunyai solusi, yaitu membuat rumah dari batu agar tidak mudah dibakar oleh villager. Para villager pun beramai-ramai langsung menambang bebatuan. Tapi salah satu villager sampai menambang jatuh ke dalam goa. Dan para villager ini pun tidak sengaja membunyikan scoop dan otomatis memunculkan warden dari bawah tanah. Para villager ini pun segera melarikan diri dari kejaran warden, dan warden ini terus saja mengejar mereka. Dan warden ini, teman-teman, dia menembakkan sonar, dan untungnya para villager ini selamat dari tembakan perut warden itu. Warden yang keluar dari goa otomatis mengejar para villager dan menghancurkan desa. Untung aja Iron Golem ada dan melawan warden, tapi Iron Golem kalah. Untung aja ada satu villager yang membunyikan bel, otomatis warden pun terpancing dengan bel itu. Para villager pun terpaksa harus meninggalkan desa. Keesokan harinya para kaum villager pun bingung karena desa villager telah hancur. Mereka pun memutuskan untuk pergi. Ternyata para villager ini menemukan para villager dan mereka menangkap semuanya dan memenjarakannya. Di sini villager sangat senang dan berpesta karena berhasil menangkap semua villager. Salah satu villager pun memperingati si villager agar jangan membuat suara terlalu keras karena warden itu peka terhadap suara, dan warden akhirnya pun menemukan mereka. Warden pun menghajar habis semua para villager dan tidak sengaja membebaskan villager. Warden pun membatai habis semua villager dengan sonarnya. Otomatis ketua villager ini maju untuk melawan si warden. Dan ketua villager ini pun menembakkan warden pakai fireworks, dan warden terjatuh. Rupanya warden itu bangkit kembali dan menghajar si ketua villager, sisa anaknya. Dan anaknya ini hampir saja meninggal. Untungnya ada salah satu villager hijau, dia tahu kelemahan warden, yaitu warden sangat peka terhadap suara. Dan villager hijau ini membunyikan trompet supaya warden ini perhatiannya teralihkan oleh trompet itu. Untungnya anak villager ini berhasil selamat dari warden gara-gara berkat si villager hijau itu. Ketua villager ini pun jadi iba kepada villager karena villager itu baik. Keadaan desa villager pun hancur dibuat oleh warden. Dan para villager pun sangat sedih karena rumah-rumah mereka sudah hancur. Ternyata warden masih mengejar para villager sampai ke desanya. Si villager hijau ini pun tiba-tiba mau diserang oleh warden, dan untungnya si villager hijau ini diselamatkan oleh ketua villager. Pada akhirnya villager dan villager ini memutuskan untuk bekerja sama untuk melawan warden. Dan para villager dan villager pun membunyikan berbagai macam suara untuk membuat si warden ini pusing karena terlalu banyak arah suara. Para villager dan ketua villager ini pun menyusun strategi untuk membuat jebakan agar memancing si warden, yaitu jebakannya untuk menjebak si warden kembali ke asalnya. Warden yang pusing karena terlalu banyak suara, dia mengamuk, mengeluarkan sonarnya dan
hantam para villager. Dan Warden ini pun mulai terpancing dengan jebakan yang dibuat oleh villager dan villager. Oke, setelah Warden terpancing, dia pun tertarik dengan suara itu dan akhirnya dia melompat ke jebakan itu. Dan akhirnya si Warden ini pun kembali ke tempat asalnya. Villager hijau ini pun cepat-cepat menutupi goa itu pakai batu obsidian. Dan akhirnya Wardennya pun sudah terkurung. Tamat.